Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Sundawa dengan NIM akhir 445. Pada video kali ini kita akan membahas suatu topik penting dalam hukum pidana, yaitu hubungan antara sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Topik ini menjadi sangat relevan setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang membawa perubahan besar dalam cara negara memandang pidana dan membina para narapidana. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu memahami dulu konsep dasar pemidanaan dan permasyarakatan. Pemidanaan adalah proses penjatuhan sanksi pidana oleh negara terhadap seorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sementara itu, sistem permasyarakatan adalah sistem pemidanaan atau pembinaan terhadap narapidana agar setelah menjalani pidana, mereka dapat kembali ke masyarakat menjadi manusia yang lebih baik. Di Indonesia sendiri, sistem permasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan yang menegaskan bahwa narapidana bukan untuk dibalas, melainkan dibina dan dipulihkan. Tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional membawa paradigma baru dalam tujuan pemidanaan. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 51 KUHP Nasional. Menurut pasal tersebut, tujuan pemidanaan meliputi yang pertama, mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana, yaitu membina agar menjadi orang yang berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang dibutuhkan oleh tindak pidana yang memulihkan keseimbangan. Yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab pada diri pelaku. Yang perlu digarisbawahi, KUHP Nasional secara tegas menolak pidana sebagai sarana balas dendam. Konsep sistem permasyarakatan di Indonesia berpijak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Narapidana tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki hak hidup, hak yang mendapatkan pendidikan, hak pembinaan, hak untuk kembali ke masyarakat. Dalam praktiknya, pembinaan dilakukan melalui yang pertama pembinaan kepribadian, yang kedua pembinaan kemandirian, yang ketiga pendidikan dan pelatihan kerja, yang keempat serta pembinaan sosial dan keagamaan. Tujuan akhirnya adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekedar menjatuhi hukuman. Hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan, di sisi lain kita melihat hubungan yang sangat erat antara sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional. Yang pertama, tujuan permasyarakatan terpidana hanya bisa tercapai jika sistem permasyarakatan berjalan efektif. Tanpa pembinaan, pidana penjara hanya akan menjadi penderitaan tanpa alasan, tanpa makna. Yang kedua, permasyarakatan mendukung tujuan mencegah kejahatan. Narapidana yang berhasil dibina memiliki peluang lebih kecil untuk mengulangi kejahatan atau residivisme. Yang ketiga, melalui pendekatan permasyarakatan, pemidanaan berkontribusi pada pemulihan keseimbangan sosial, sejalan dengan nilai restoratif justice yang memulai diadopsi dalam KUHP Nasional. Yang keempat, permasyarakatan menjadi prasarana kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab, bukan rasa dendam terhadap negara. Dengan kata lain, sistem permasyarakatan adalah alat untuk mewujudkan tujuan pemidanaan KUHP Nasional. Selanjutnya, perubahan paradigma dari retributif ke humanis. KUHP lama yang diwarisi dari kolonial Belanda sangat menekankan
pada pembalasan, yaitu retributive justice. Dengan sebaliknya, KUHP nasional mengedepankan pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sistem permasyarakatan menjadi bukti konkret bahwa hukum pidana Indonesia kini berorientasi pada perbaikan manusia, bukan semata-mata menghukum hal. Ini sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana bukan lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan atas kejahatan, melainkan sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini terlihat jelas dalam KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang membawa perubahan besar dalam cara pandang pemidanaan. KUHP baru ini sejalan dengan sistem permasyarakatan yang telah lama dianut Indonesia sejak Undang-Undang Permasyarakatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hubungan antara sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional, karena keduanya saling berkaitan dan saling menguatkan. Ya, seperti yang saya jelaskan, pengertian sistem permasyarakatan adalah sistem pembinaan bagi narapidana yang dan anak binaan yang bertujuan untuk menyadarkan pelaku atas kesalahannya, memperbaiki sikap dan perilaku, dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali lagi ke masyarakat. Berbeda dengan kepenjaraan lama yang menekankan hukuman dan penderitaan. Dengan sistem permasyarakatan menekankan pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendekatan kemanusiaan. Narapidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, melainkan sebagai manusia yang melakukan kesalahan yang masih bisa diperbaiki lagi. Tujuan pemindanaan dalam KUHP nasional. Tujuan pemindanaan dirumuskan secara jelas dan lebih manusiawi. Antara lain, yang pertama, mencegah terjadinya tindak pidana bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat tidak meniru perbuatan tersebut. Yang kedua, membina dan memperbaiki perilaku. Pelaku pidana diharapkan menyadari kesalahannya dan merubah menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya kepada masyarakat. Yang ketiga, memulihkan keseimbangan masyarakat pidana. Tidak hanya menyangkut pelaku, tetapi juga korban yang ketertiban sosial. Yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab pemidanaan. Diarahkan agar pelaku memahami dampak perbuatannya. Yang penting untuk digarisbawahi, KUHP nasional tidak lagi menjadikan pembalasan sebagai tujuan utama yang untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana, yaitu melainkan pembinaan dan reintegrasi sosial. Hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan, yaitu hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, permasyarakatan sebagai sarana mencapai tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan seperti pembinaan dan perbaikan pelaku tidak mungkin tercapai tanpa sistem permasyarakatan. Melalui program pembinaan di lembaga permasyarakatan, tujuan KUHP dapat diwujudkan secara nyata. Yang kedua, prinsip kemanusiaan. KUHP nasional menekankan pemidanaan yang manusiawi. Prinsip ini sejalan dengan sistem permasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, martabat narapidana, dan perlakuan yang adil dan bermoral. Yang ketiga, sistem permasyarakatan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat.
Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yang ingin mengembalikan pelaku menjadi warga negara yang berguna, bukan mengucilkannya. Yang keempat, individualisasi pidana. Dalam KUHP nasional, pidana tidak diterapkan secara kaku. Hakim mempertimbangkan kondisi pelaku. Sistem permasyarakatan juga melakukan pembinaan secara berhadap dan terhadap bertahap dan sesuai kebutuhan masing-masing narapidana. Contohnya penerapan dalam praktiknya, sebagai contoh, seorang terpidana kasus pencurian ringan tidak hanya dijatuhi pidana penjara, tetapi juga mengikuti pelatihan kerja, mendapatkan pembinaan kepribadian, dan bisa memperoleh kebebasan bermasyarakat. Tujuannya bukan sekedar menghukum, tetapi agar setelah bebas ia tidak kembali melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa permasyarakatan adalah jembatan antara pidana dan perubahan perilaku pelaku. Sistem permasyarakatan dan tujuan pembinaan dalam KUHP nasional memiliki hubungan yang sangat kuat. KUHP nasional menggeser paradigma dari pembalasan menuju pembinaan. Sistem permasyarakatan menjadi alat untuk mewujudkan utama pemidanaan tersebut. Dengan pendekatan ini diharapkan hukum pidana Indonesia menjadi lebih adil, lebih manusiawi, serta lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk KUHP yang baru juga memperkenalkan berbagai jenis hukuman dan tindakan yang lebih bervariasi, seperti hukuman pengawasan, kerja sosial, serta denda yang disesuaikan dengan kemampuan pelanggar. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan penjara dan mengatasi masalah kelebihan kapasitas dalam lembaga permasyarakatan yang selama ini menjadi isu serius. Dengan segala perubahan yang ada, KUHP yang baru memberikan harapan besar bagi terciptanya sistem hukum pidana nasional yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Namun, keberhasilan perubahan ini sangat bergantung pada kesiapan para penegak hukum, pemahaman masyarakat, serta konsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai perubahan sistem hukum pidana nasional setelah berlakunya KUHP yang baru sangatlah penting untuk dilakukan. Kembali lagi kepada topik yang pertama, pengertian yang tadi yang sudah saya jelaskan, menyadarkan pelaku atas kesalahannya. Untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana tidak hanyalah dilakukan dengan cara dipenjara, melainkan dengan cara pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, pendekatan manusia, agar kelak suatu pelaku tindak pidana setelah bebas dari hukuman, mereka bisa kembali lagi kepada masyarakat. Tujuannya yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, agar masyarakat tidak juga meniru tindak pidana tersebut, dan juga membina dan memperbaiki pelaku tindak pidana. Juga diharapkan menyadari dengan diri sendiri kesalahan yang telah dan merubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, memulihkan keseimbangan masyarakat. Pidana tidak hanya menyangkut pelaku, tetapi juga korban yang
eh, korban dan keterlibatan sosial, menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab pemidanaan yang diarahkan agar pelaku memahami dampak perbuatannya. Yang penting untuk kita garis bawahi, KUHP nasional tidak lagi menjadikan pembalasan sebagai tujuan utama, melainkan pembinaan dan reintegrasi sosial. Untuk berlakunya kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai sebuah perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP yang baru ini menggantikan undang-undang yang dibuat pada masa kolonial Belanda dan telah digunakan selama bertahun-tahun. Perubahan ini mencerminkan adanya evolusi dalam sistem hukum pidana yang tidak lagi hanya fokus pada hukuman, tetapi juga menggantikan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal. KUHP nasional memperkenalkan sebagai ide baru seperti pengakuan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat, perluasan tanggung jawab hukum untuk perusahaan, serta penguatan pendekatan keadilan yang berbasis restoratif. Selain itu, tujuan dari hukuman dalam KUHP yang baru ini tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk rehabilitasi pelaku, memulihkan kondisi korban, dan menciptakan keseimbangan sosial. Masuk kepada pemidanaan adalah proses penjatuhan sanksi pidana oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Oleh sementara itu, sistem permasyarakatan dalam sistem pembinaan terhadap narapidana agar setelah menjalani pidana mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang lebih baik. Di Indonesia, sistem permasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan, yang menegaskan bahwa narapidana bukan hanya untuk dibalas, melainkan dibina dan dipulihkan. Hubungan sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan di sini kita melihat hubungan yang sangat erat tentang permasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Yang pertama, tujuan permasyarakatan terpidana hanya bisa tercapai jika sistem permasyarakatan berjalan efektif. Tanpa pembinaan, pidana penjara hanya akan menjadi penderitaan tanpa makna. Seperti itu. Sistem permasyarakatan menjadi bukti konkret bahwa hukum pidana Indonesia kini berorientasi pada perbaikan manusia, bukan semata-mata penghukuman. Hal ini sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana bukan lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan atas kejahatan, melainkan sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pengertian sistem permasyarakatan adalah sistem pembinaan bagi narapidana dan anak binaan yang bertujuan untuk menyadarkan pelaku atas kesalahannya, memperbaiki sikap dan perilaku, dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali lagi ke masyarakat. Berbeda dengan sistem kepenjaraan yang lama yang menekankan hukum dan penderitaan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional tidak dapat dipisahkan dari hukum permasyarakatan. Tanpa permasyarakatan yang manusiawi dan efektif, tujuan pemidanaan hanya akan menjadi konsep normatif di atas kertas. Semoga video ini membantu teman-teman memahami arah baru hukum pidana Indonesia yang lebih adil
lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.